Halo, perkenalkan nama saya Ergi Satrio Mandega dari kelas TT43 Inter, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Anggraini. Kelas saya dari TT4307 dan kelompok saya dari kelompok 6. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Amalia Ajija dari kelas TT4309, kelompok 6. Hai semua, kenalin nama aku Nurul Anissa dari kelas TT4307 dan dari kelompok 6. Nama aku Nimato Bariah dari kelas TT4303 kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maulina Nur dari TT4302 dengan NIM 1101190174. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan juga perusahaan kini sedang mengerahkan upaya persiapan untuk menghadapi revolusi industri keempat ini. Namun, apa sih revolusi industri keempat ini? Sikap kepemimpinan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi revolusi industrial keempat ini? Dan juga apa kelebihan dan kekurangan di era revolusi industri keempat ini? Check it out. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah tantangan terbesar bagi banyak organisasi bisnis dalam situasi saat ini dan di masa depan. Tren pengembangan kepemimpinan tidak hanya cukup belajar dan paham konsep kepemimpinan, namun harus juga bisa menguasai berbagai teknik atau tools soft skill yang relevan, disesuaikan dengan posisi, situasi, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Pemahaman kepemimpinan di masa lalu sudah tidak memadai lagi. Perlu peningkatan kapabilitas yang lebih tinggi. Era revolusi industri 4.0 atau digital pengaruh global, makro dan mikro situasi membuat bisnis semakin kompleks, semakin sulit diprediksi dan berubah dengan cepat. Untuk mensiasati tantangan ini diperlukan visi yang kuat sesuai dengan konteks. Penguasaan kekuatan informasi agar memiliki pemahaman tinggi terhadap situasi, perjelas dengan penggunaan model, framework, simplifikasi dan kreatif dan inovatif dalam mencari taktik solusi terbaik sehingga gesit dan adaptif terhadap perubahan. Sekian pengertian dari kepemimpinan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren yang mengintegrasikan antara teknologi cyber, teknologi otomatisasi, dan pertukaran data. Lalu, apa yang akan terjadi pada era Industri 4.0 yaitu akan terjadi perubahan dalam bidang industri, di mana untuk memproduksi suatu barang akan memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Sehingga dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin kelebihan dari Industri 4.0. Yang pertama itu ada produktivitas dan efisiensi yang meningkat. Maksudnya itu kita bisa melakukan banyak hal tapi dengan effort yang lebih sedikit. Yang kedua itu ada fleksibilitas dan agilitas. Ketika suatu factory itu sudah menerapkan Industri 4.0, factory tersebut lebih mudah untuk menentukan scale up dan scale down-nya. Yang ketiga itu ada easier compliance. Maksudnya itu factory itu tuh lebih mudah untuk track and trace suatu barang dan pemenuhan barang untuk customer itu lebih terjamin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau dampak dari Industri 4.0. Yang pertama ada dampak sosial. Pada Industri 4.0, penggunaan teknologi dan mesin akan menggantikan peranan manusia dalam bidang industri, sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, ada dampak politik. Karena berkurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, sehingga akan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus diubah.
Yang ketiga ada dampak ekonomi. Pada industri 4.0 ini akan banyak perubahan terhadap model bisnis yang ada sebelumnya, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0 ini. Nah, tadi kan kita sudah mendengar beberapa penjelasan terkait kepemimpinan dan industri 4.0. Nah, lalu apa sih hal yang harus kita siapkan untuk menyambut industri 4.0 ke depannya? Yang pertama itu adalah bekerja dengan mesin. Jadi, kita tidak bisa melawan adanya andil mesin di kehidupan kita ke depannya. Lalu yang kedua, jangan membandingkan dengan zaman di kemudian hari. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa mungkin zaman ke depannya setelah saya akan lebih nyaman atau lebih enak, lapangan pekerja lebih banyak dan lain-lain. Itu tidak bisa karena setiap zaman itu akan mengalami perubahan. Nah, yang ketiga adalah kreatif dan inovatif dalam mencari taktik solusi terbaik sehingga gesit dan adaptif terhadap perubahan. Seperti yang dijelaskan Bang Faris Izzuddin pada Scholarship Day One, salah satu hal yang tidak bisa digantikan dari sifat manusia adalah kreativitas. Nah, jadi kami berharap kita terus mengasah jiwa kreativitas kita untuk menyongsong kehidupan nantinya. Ya, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan tentang apa itu revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0. Terima kasih, sampai jumpa.